Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Tahukah kamu bahwa pertumbuhan dan perkembangan perekonomian hingga saat ini semakin sulit untuk ditebak? Semakin berkembangnya perekonomian, hal ini mengakibatkan timbulnya peningkatan persaingan pada pasar. Yang artinya, jika suatu perusahaan tidak dapat melakukan strategi dengan baik, maka perusahaan akan sulit menghadapi pasar pertumbuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang strategi untuk pasar pertumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan Kami dari kelompok 7. nama saya Melodia Oktavani Putri. Nama saya Yunisa Sofianti. Nama saya Yovita Frita Nabila. Nah, lalu apa sih strategi untuk pasar pertumbuhan ini? Strategi sendiri didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, yang disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tercapai. Lalu, pasar pertumbuhan adalah suatu keadaan pasar yang terus tumbuh dengan kecepatan yang meningkat. Perluasan pasar pertumbuhan ini tidak hanya terkait dengan waktu dan pertumbuhan organik yang datang sekaligus peningkatan pelanggan saat ini, namun yang terutama yaitu didorong oleh faktor akuisisi pelanggan. Yang artinya, strategi untuk pasar pertumbuhan ini adalah suatu proses penentuan rencana jangka panjang dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuannya yaitu untuk menciptakan pasar yang terus tumbuh. Perlu kita ketahui bahwa pada fase pasar pertumbuhan ini, segmentasi cenderung ditemukan, yaitu produsen dapat mengidentifikasi kelompok pelanggan mana yang akan dituju, atau kita bisa sebut sebagai strategi penagihan pada pasar pertumbuhan. Dalam hal ini terdapat 3 kemungkinan strategi penagihan pada fase pasar pertumbuhan, yaitu yang pertama, cangkupan pasar yang luas oleh perusahaan dengan bisnis yang sudah mapan di pasar terkait. Kedua, penargetan yang dilakukan secara efektif oleh perusahaan di portofolio produk yang terdiversifikasi. Ketiga, strategi penargetan yang sangat berfokus pada organisasi kecil yang hanya melayani satu atau beberapa pasar. Strategi yang berfokus pada organisasi kecil ini digunakan karena pada saat segmentasi ini tidak dilayani oleh pesaing besar, maka kita dapat memperoleh keunggulan yang kompetitif. Dalam mengimplementasikan strategi, terdapat 3 hal penting, yaitu segmentasi pasar, targeting marketing, dan positioning produk. Segmentasi pasar sendiri adalah suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana setiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasarannya. Selanjutnya, targeting market. Targeting market adalah proses penyeleksian produk, baik barang maupun jasa, atau pelayanan terbaik sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan. Positioning product adalah cara pandang konsumen terhadap produk tersebut pada atribut yang paling penting, yang pada akhirnya akan menghasilkan citra positif atau negatif dari konsumen terhadap suatu produk. Apa aja sih peluang dan risiko yang terdapat pada pasar pertumbuhan? Peluangnya, kemudahan dalam memperoleh pangsa pasar, karena pasar cenderung terdiri dari produk yang beragam dan konsumen tidak terlalu sensitif mengenai harga. Peluang lainnya adalah persaingan tidak terpacu oleh harga. Jadi, produsen dapat berfokus pada tahap pemasaran dan diferensiasi produk mereka untuk mendorong strategi. Resikonya, yang pertama, permintaan yang tidak pasti dan juga sulitnya memperkirakan fase pertumbuhan ini berlangsung berapa lama. And the best street burns in the neon lights. When I heard the thunder, I could feel the rain. It's the same to me, just different name. Studi kasus. Sejarah Coca-Cola. Coca-Cola pertama kali diciptakan oleh John Steed Pemberton. John adalah seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Pada awalnya, John membuat sirup karamel dalam sebuah ketel kuningan di kebun belakang rumahnya pada Mei 1886. Pada tahun 1891, seorang pengusaha bernama Asa G. Chandler yang berasal dari Atlanta mengambil alih kepemilikan penuh atas bisnis Coca-Cola.
Lalu dalam jangka waktu 4 tahun, Asa telah berhasil memperluas konsumsi Coca-Cola di setiap negara bagian dan wilayah Amerika. Pada tahun 1919, The Coca-Cola Company dijual pada kelompok investor Robert W. Woodruff, diangkat menjadi presiden The Coca-Cola Company. Sebagai hasil usahanya pada tahun 1923 dan kepemimpinannya selama lebih dari 6 dekade telah membawa bisnis Coca-Cola mencapai sukses dagang yang produknya terkenal seluruh dunia. Studi kasus yang kelompok kami angkat adalah Coca-Cola sebagai salah satu brand minuman yang berasal dari Amerika yang pastinya sudah sangat terkenal karena sudah menguasai pangsa pasar tingkat global. Lalu, bagaimana cara Coca-Cola untuk meraih pasar yang begitu luas pada saat awal pertumbuhannya? Berikut pembahasan dan solusinya. Yang pertama ada fase akuisisi pelanggan. Apa sih akuisisi pelanggan itu? Akuisisi pelanggan adalah upaya kita untuk menarik pelanggan pada saat pertama kali produk tersebut diperjualbelikan. Nah, kalau misalnya di Coca-Cola ini dimulai oleh John yang mempromosikan produknya dengan membagikan kupon kepada ribuan orang yang nantinya kupon tersebut dapat ditukarkan dengan satu minuman cuma-cuma. Yang kedua ada fase produk sudah mulai meluas. Jadi pada saat itu ada pedagang permen yaitu Joseph A. Baden-Hart asal Mississippi. Beliaulah yang mencari cara bagaimana untuk menghidangkan sirup karamel ini untuk piknik. Lalu dari situlah Joseph mulai menawarkannya dalam kemasan botol. Maka di fase ketiga sudah mulai fase perluasan pasar di mana proses pembotolan Coca-Cola berskala besar telah dimulai. Asa G. Chandler selaku pemilik di Coca-Cola Company memberikan hak pembotolan eksklusif kepada Joseph B. Whitehead dan Benjamin F. Thomas yang ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja. Nah, sejak saat itu merupakan dasar pengoperasian Coca-Cola hingga saat ini. Yang keempat ada diversifikasi produk. Karena Coca-Cola sangat berhasil, maka banyak minuman soda lainnya yang meniru Coca-Cola. Maka dari itu, Coca-Cola melakukan strategi diversifikasi produk dengan cara membedakan kemasannya. Coca-Cola membuat botol khusus dengan bentuk kontur yang kini dikenal di dunia. Desain ini dibuat oleh The Root Glass Company pada tahun 1995. Segmentasi pasar Coca-Cola. Jadi, Coca-Cola Company dalam mensegmentasikan pasarnya membagi berdasarkan produk-produknya. Yang pertama ada Diet Coke. Minuman ini mulai diperkenalkan pada tahun 1982 yang merupakan minuman rendah gula. Diet Coke ini mendapatkan gelar Brand of Decade oleh Advertising Age. Lalu yang kedua ada Sprite. Minuman ini mulai diperkenalkan pada tahun 1961 dan masuk ke dalam kategori minuman ringan dengan penjualan terbaik nomor 5 di dunia. Sedangkan di Indonesia, Sprite mulai diluncurkan pada tahun 1975 dan menjadi salah satu minuman ringan dengan penjualan tertinggi di antara produk Coca-Cola lainnya di Indonesia. Yang ketiga ada Fanta. Minuman ini mulai dikembangkan di benua Eropa selama Perang Dunia Kedua. Fanta mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1973 dan sekarang menjadi salah satu minuman favorit remaja Indonesia. Targeting Coca-Cola. Dalam menentukan targetingnya, Coca-Cola membaginya berdasarkan tipe produk. Jadi yang pertama itu ada Coca-Cola Zero yang diperuntukkan untuk usia 20-45 tahun dan orang-orang yang berpenyakit diabetes. Lalu ada Coca-Cola yang original, itu diperuntukkan untuk usia 12-50 tahun, namun lebih banyak ditargetkan di kalangan remaja dan pemuda. Dan yang ketiga ada Diet Coke, diperuntukkan untuk usia 20-40 tahun, ibu setelah melahirkan, dan kalangan orang-orang yang melakukan diet. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai positioning Coca-Cola. Jadi, selama ini Coca-Cola memposisikan dirinya sebagai produk minuman ringan pelepas dahaga yang dapat diminum kapan saja dan di mana saja. Selain itu, Coca-Cola juga memiliki ciri khas yang meriah, ceria, bahagia, dan penuh semangat. Coca-Cola juga memposisikan dirinya sebagai minuman berkelas yang sudah diakui kredibilitasnya. Coca-Cola juga selalu menggunakan slogan-slogan yang hampir setiap tahunnya berganti-ganti. Slogan di awal kemunculannya pada tahun 1886 adalah Drink Coca-Cola, dan akhirnya pada tahun 2021 berubah menjadi Be Open Like Never Before.
Coca-Cola merupakan perusahaan multinasional yang selalu mempertimbangkan segala aspek dalam menjalankan strategi bisnisnya. Coca-Cola sebagai minuman terbesar di dunia tidak terlepas dari strategi pemasarannya di setiap negara yang memiliki produk berbasis lokal yang beragam. Strategi dari Coca-Cola dalam hal ini adalah standarisasi global yang sama di seluruh negara. Strategi itulah yang menjadikan Coca-Cola bisa diterima oleh masyarakat di berbagai negara. Selain itu, konsep inovatif menjadikan Coca-Cola semakin besar dan dikenal luas.